فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat keimanan, kesehatan serta diberikan waktu luang kepada kita semua berkumpul di tempat yang mubarakah ini. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tazkiyatun nufus, bagaimana cara mensucikan jiwa. Bayan lalu sudah disebutkan tentang hakikatun niyah. Apa itu niat? Ya, niat itu apa yang ada di dalam hati. Baik, sekarang keutamaan niat, fadlun niyah. Ada yang perlu dipahami. Kadang sebagian orang mereka berbicara tentang masalah keutamaan sholat, keutamaan berpuasa, keutamaan duduk di majelis ilmu. Yang perlu dipahami bahwa keutamaan itu akan didapatkan ketika seseorang bertindak atau beramal, beribadah itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga diikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dipahami, bahwa keutamaan itu betul keutamaan. Banyak keutamaan yang dimiliki oleh orang yang beribadah, oleh orang yang berdakwah, oleh orang yang belajar, betul. Tetapi ini harus diingat bahwa keutamaan itu akan didapatkan ketika terpenuhi syaratnya. Amalan yang dilakukan, amalan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu baru dia akan dapatkan keutamaan. Itu banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di dalam Al-Quran disebutkan. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imri'in muslim tahduru salatun maktubah fa yuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablahu minadz dzunub ma lam ya'ti kabiratan wa dzalika ad-dahru kulluh. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa tidaklah seorang muslim ketika hadir salat wajib, kemudian dia memperbaiki wudunya, dia perbaiki khusyuknya, dia perbaiki rukuknya, kecuali amalannya tadi itu akan menjadi penggugur dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya, selama dia tidak melakukan dosa besar. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa seorang hamba ketika dia perbaiki wudunya, ketika dia perbaiki khusyuknya, dia khusyuk ketika dia sholat, kemudian dia perbaiki rukunya, baru dia dapat keutamaan. Ini kan bisa dipahami dari hadis ini bahwa
Kalau benar wudunya, kalau benar khusyuknya, kalau benar rukunya, baru dia dapat keutamaan. Jadi kalau wudunya tidak benar, dapat keutamaan atau tidak, belum tentu dapat keutamaan. Kalau dia tidak khusyuk dalam solatnya, dapat keutamaan atau tidak, belum tentu dia dapat. Kalau dia tidak perbaiki rukunya, dapat keutamaan atau tidak, belum tentu. Mungkin saja dia tidak akan dapatkan keutamaan itu. Nah, inilah keutamaan. Di sini disebutkan ini kaidah yang berlaku untuk semua amalan ibadah. Apakah itu sholatnya, belajarnya, sedekahnya, umrohnya, hajinya dan sebagainya, semuanya memiliki keutamaan. Tapi keutamaan itu akan didapatkan ketika dilakukan amalan itu dengan benar. Oleh karena itulah, ini tentunya kewajiban bagi setiap hamba untuk belajar supaya benar amalannya. Seperti yang tadi, supaya benar cara wudunya, supaya benar dia bagaimana dia khusyuk, bagaimana rukunya, harus dipelajari. Harus dipelajari supaya dapat keutamaan itu. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Ahmad Farid keutamaan niat. Ya, niat yang benar. Niat yang benar itu keutamaannya besar. Sangat besar, dan ini menentukan untuk setiap amalan. Niat yang benar itu. Kalau niatnya benar, keutamaannya besar. Keutamaannya sangat besar. Dalam hadis Rasulullah SAW dari Umar, hadis Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa afdhalul a'mali ada'u maftaradallahu ta'ala. Amalan yang paling utama, amalan yang paling afdolnya adalah ketika dia menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti rukun. Ini kan kewajiban namanya. Rukun Islam, syahadatnya, kemudian zakatnya, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya bagi orang yang mampu. Ini kewajiban. Jadi amalan yang paling utama adalah ketika menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya salah kalau misalnya ada orang lebih mengutamakan salat malamnya dibandingkan dengan salat subuh. Dia rajin bangun salat malam, tapi salat subuhnya terbengkalai. Mana lebih utama salat malam, salat subuh? Salat subuh. Karena itu kewajiban. Salat lain kewajiban atau tidak? Bukan, dia sunnah. Dia sunnah. Baik. Amalan yang paling utama adalah ketika menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal wara'u amma harramallahu. Dia wara' terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia wara', dia tidak bersemangat atau tidak ingin melakukan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk di dalam amalan yang utama. Kenapa? Karena ketika melakukan apa yang diharamkan, berarti tentunya mendatangkan dosa. Dosanya bertingkat-tingkat tergantung dari perbuatan haram yang dia lakukan. Baik, kemudian wasidqun niyyah fi ma indallahi taala. Kemudian amalan yang paling utama adalah benarnya niatnya terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika benar niatnya, itu amalan yang utama namanya. Dan ini sangat menentukan, dan ini menentukan untuk seluruh amalan. Niat seorang hamba. Maka oleh karena itulah banyak orang-orang terdahulu mereka begitu bersemangat, antusias untuk senantiasa memperhatikan niatnya. Bagaimana niatnya supaya tetap lurus, supaya niatnya tetap benar. Ya, amalan yang utama melakukan kewajiban. Yang kedua, dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, niatnya yang benar. Niat yang benar. Ini kan keutamaan namanya. Keutamaan. Kemudian berikutnya sebahagian
Dari orang-orang terdahulu, sebagian dari mereka mengatakan bahwa rubba amalin sogirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Ini sebahagian orang-orang terdahulu yang memiliki ilmu dengan ilmu yang mendalam, mereka berucap karena mereka memahami agama ini dengan begitu baik, begitu mendalam. Makanya mereka mengatakan bahwa betapa banyak amalan kecil, amalannya kecil, kelihatannya kecil, tapi itu menjadi besar karena niatnya. Menjadi besar karena niatnya. Jadi tidak boleh menganggap enteng sebuah amalan misalnya. Amalannya kelihatannya kecil, misalnya perintah untuk zikir pagi, zikir sore misalnya. Atau membaca bismillah sebelum makan misalnya. Ini kan kelihatannya ringan, enteng. Tapi amalan itu ketika niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi besar. Apanya yang besar? Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam kisah, ini sering kita dengar ya, wanita yang fahisha itu, wanita yang malam, wanita malam, ya kan, di tengah padang pasir itu yang menolong anjing yang sedang kehausan. Ini kelihatannya kan amalannya kecil, tapi dengan sebab dia mengambil air di sumur kemudian dia minumkan kepada anjing yang sedang kehausan, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Mengampuni dosanya. Jadi kelihatannya amalannya kecil, tetapi karena niatnya. Kenapa kita katakan bahwa niatnya dia jujur, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada yang melihatnya. Hanya dia berdua dengan anjing itu. Jadi tidak mungkin dia melakukan membantu anjing itu hanya karena ingin dilihat orang, tidak. Karena tidak ada orang. Karena keikhlasannya, karena niatnya yang baik, yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengampuni dosanya. Mengampuni dosanya. Begitu pula betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil karena niatnya pula. Misalnya ada orang sering umroh, umroh kan butuh uang banyak, ya, apalagi di masa kita sekarang ya, 30 juta atau mungkin lebih sekali umroh. Butuh biaya yang besar, butuh uang yang banyak, butuh juga tenaga. Melaksanakan ibadah umroh kan butuh, melaksanakan tawaf, sa'i dan sebagainya itu butuh badan yang sehat. Tetapi amalan yang begitu besar, ketika dia lakukan hanya karena ingin pamer saja, maka amalannya akan menjadi kecil pahalanya. Bahkan bisa jadi mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menghapus pahala yang akan dia dapatkan karena niatnya. Jadi begitu besar ya keutamaan niat itu. Niat itu. Kemudian juga dari Yahya ibnu Abi Katsir, salah seorang ulama di masa dahulu juga, dia katakan bahwa ta'allabud niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajarilah niat itu. Pelajari niat itu. Apa niat itu sebenarnya? Hakikat niat itu apa? Bagaimana niat yang benar? Pelajari niat itu. Ini memberikan wasiat. Yahya ibnu Katsir memberikan nasihat untuk mempelajari niat, karena dia tahu bahwa niat itu sangat besar pengaruhnya terhadap amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ta'ammalun niyah, ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Karena niat itu akan bisa menuntun atau bisa sampai kepada amalan. Artinya amalan itu akan dijadikan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Karena niat yang benar. Dan juga telah sah dari Ibnu Umar bahwa sami'a rajulan inda ihrabihi. Ibnu Umar, ada orang ketika dia ihram, dia mendengar, dia katakan,
Orang yang ihram ini dia katakan Allahumma inni uribul hajja wal umrah. Ya Allah, saya ingin haji dan umrah. Ini dia ucapkan. Dia ucapkan dengan lisannya. Maka Ibnu Umar berkata kepada dia, "Atul limun nas, apakah engkau ingin memberitahu kepada manusia bahwa kamu sedang haji atau umrah?" Awalaysa Allahu ya'lamu ma fi nafsik? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dirimu? Wa dzalika li anna an-niyya qasdul qalbi. Kenapa? Karena niat itu maksud hati. Jadi kalau hati itu sudah bermaksud, berkeinginan, itulah yang dikatakan niat. Makanya Ibnu Umar tegur. Artinya niat itu tidak perlu engkau lafazkan dengan lisanmu, dengan lidahmu. Tidak perlu engkau beritahu orang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang ada di dalam hatimu. Ini menunjukkan bahwa keutamaan niat itu. Maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semuanya untuk senantiasa memperhatikan niat, karena itu sangat menentukan. Penentu ibadah seseorang, dia menjadi besar atau kecil pahala yang didapatkan karena niatnya. Karena niat. Baik. Kemudian berikutnya, fadilatul ilmi wa ta'lim. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya adalah keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Keutamaan ilmu itu wa ta'lim dan mengajarkan ilmu. Ini keutamaannya pula besar ya. Keutamaannya besar. Ya tentunya yang diinginkan dengannya adalah ilmu syariat. Ilmu syariat. Karena itu ilmu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya untuk dipelajari, untuk diajarkan. Karena itu ilmu yang sudah pasti bermanfaat bagi hamba dunia maupun akhiratnya. Dunia akhiratnya itu mutlak. Tapi ilmu dunia belum tentu. Tidak mutlak bahwa dia bermanfaat bagi seorang hamba dunia maupun akhiratnya, belum tentu. Makanya yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat. Jadi keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu itu. Ini banyak disebutkan juga di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah." Allah akan mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang utul ilma, mendatangi ilmu itu. Mendatangi ilmu. Ini Allah Subhanahu wa taala pastikan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang mendatangi ilmu di antara kalian. Orang-orang yang belajar. Kalau di dalam sejarah masa dahulu itu banyak. Seperti misalnya dikisahkan tentang Abdurrahman ibnu Abza. Yaitu asalnya kan dia budak. Budak di masa dahulu itu tidak ada artinya. Bahkan dia memiliki harta pun hartanya milik tuannya. Dia tidak mendapatkan warisan dan sebagainya. Ini budak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Abdurrahman bin Abza disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Ilmu Al-Qur'an yang dia miliki dan ilmu warisan yang dia miliki, ilmu waris tentang warisan. Umar bin Khattab mengangkat dia menjadi gubernur, bayangkan. Abdurrahman bin Abza disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Makanya sebagian orang protes kepada Umar, "Kenapa engkau mengangkat dia padahal dia seorang budak?" Bekas budak, maula, artinya bekas budak. Umar mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba disebabkan karena Al-Qur'an. Karena dia tahu tentang Al-Qur'an. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga merendahkan seseorang disebabkan juga karena Al-Qur'an. Ketika ada orang meremehkan Al-Qur'an, hanya dijadikan perhiasan saja. Maka termasuk di antara makna tujuan yang paling utama dari Al-Qur'an adalah untuk ditadabburi, dipelajari.
dipahami makna yang terkandung di dalamnya, hukum-hukumnya, sehingga bisa diamalkan Al-Quran itu. Itu tujuan utamanya, itu keutamaan yang dimiliki, keutamanya sangat besar. Walaupun keutamaan itu dimiliki oleh orang yang menghafal Al-Quran, tapi akan lebih utama ketika dia mengetahui maknanya. Karena betapa banyak orang-orang di masa kita sekarang kan banyak rumah tahfiz lah, banyak berkembang di mana-mana, tetapi mereka hanya sekadar menghafal saja. Mereka tidak diajarkan tentang makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, tidak diajarkan, hanya sekadar menghafal saja. Sehingga yang terjadi apa yang terjadi? Amalan-amalannya banyak bertentangan dengan Al-Quran yang dihafal. Walaupun tidak semua ya seperti itu, tapi sebagian. Itu Al-Quran ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kata Allah Subhanahu wa taala liyadabbaru wa liyatadhakkaru ulul albab. Al-Quran diturunkan, kami turunkan agar supaya mereka itu tadabburi Al-Quran itu. Dia pelajari itu Al-Quran, dipahami maknanya, kandungannya, dan juga agar supaya liyatadhakkaru ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, memiliki akal, supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Itu Al-Quran. Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ya derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Banyak di kalangan di masa sahabat Nabi, sebagian dari sahabat mereka, sebagian dari mereka menjadi gubernur padahal mereka adalah bekas budak sebelumnya. Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Karena ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mereka miliki. Baik. Ini keutamaan tentunya ilmu. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentunya tidak sama. Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dijawab. Ini penegasan namanya, bahwa orang yang berilmu itu beda kedudukannya dengan orang yang tidak berilmu. Ini ilmu syariat. Ilmu dunia saja itu kadang membedakan derajat sosial seseorang karena ilmu yang dia miliki. Ilmu yang dia miliki. Bisa dilihat ya di tengah-tengah masyarakat. Orang yang punya ilmu misalnya, ini ilmu dunia, ilmu kedokteran, jadi dokter kan punya banyak uang, punya derajat sosialnya di masyarakat tentunya dianggap bagus. Itu ilmu dunia. Dibandingkan dengan orang yang mungkin tidak sekolah, ya mungkin banyak di antara, apalagi di masa-masa kita sekarang, anak-anak muda, banyak yang mereka menyia-nyiakan waktunya, tidak belajar dan sebagainya. Sehingga mereka tidak bisa berpikir apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak bisa berpikir dengan benar. Beda dengan orang-orang mungkin yang mungkin sempat mengenyam pendidikan, paling tidak mereka bisa berpikir. Ini terhadap kehidupan dunia, mereka bisa berpikir, oh ini yang harus saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan uang misalnya. Bukan dengan cara begal atau merampok, mencuri dan sebagainya. Ini kan yang sebagian di masa kita sekarang. Jadi beda ya antara orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas ya di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini tentang keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu itu. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pakihkan dia. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham terhadap agamanya. Jadi kalau ada orang paham terhadap agamanya, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri orang itu. Ini tanda. Ini jelas ya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau setiap dari kita, dari kaum muslimin mau berpegang dengan hadis ini,
ya saya kira umat ini akan menjadi baik. Menjadi lebih baik daripada masa kita sekarang. Jauh lebih baik. Ketika mereka memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seseorang ketika dia paham terhadap agamanya. Paham terhadap agamanya. Termasuk juga di dalamnya adalah orang faqih, paham terhadap, punya ilmu terhadap agamanya dan dia mengamalkan ilmunya tentunya. Itu yang Allah inginkan kebaikan. Karena beda juga ya kalau hanya punya ilmu saja tapi kemudian tidak mengamalkannya. Allah ingin kebaikan atau tidak pada dirinya? Tidak. Ini seperti orang-orang non-muslim, orang-orang Yahudi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kuncinya adalah ilmu di sini. Jadi pembahasan kita bahwa ketika Allah menginginkan kebaikan pada seseorang atau sebuah kaum atau sebuah rumah dan sebagainya, sebuah negara, maka mereka adalah orang-orang yang rajin belajar terhadap ilmu agama, memahami ilmu agama. Ini jelasnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Imam Muslim tentang keutamanya ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan dalam satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia berjalan padanya, pada jalan itu dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Adalah menuju surga. Jadi dia berjalan di sebuah jalan, termasuk di antara maknanya adalah makna hakiki. Makna hakiki, makna yang sebenarnya. Artinya berjalan ya, berjalan kaki menuju ke masjid. Ada talim di masjid, mujahidin. Oh, kita datang. Masuk di dalamnya. Termasuk orang yang dimudahkan baginya jalan menuju surga namanya. Termasuk juga di dalamnya makna orang yang bukan hanya sekedar jalan kaki, masuk di dalamnya juga. Ya karena mungkin rumahnya jauh, ya dia naik motor misalnya. Atau mungkin dia naik sepeda, masuk di dalamnya, masuk juga di dalamnya. Masuk juga di dalamnya. Termasuk juga di dalamnya orang-orang yang dianggap menuntut ilmu adalah orang dia tidak berjalan hakikatnya, tetapi dia mempelajari. Mungkin dia menetap di tempat itu misalnya, mungkin di dalam pesantren barangkali dia. Di pesantren barangkali dia mempelajari agama di situ, dia belajar. Belajar tentang masalah fikihnya, masalah Al-Qur'annya, tafsirnya, hadisnya, bahasanya dan seterusnya, dia pelajari, masuk di dalamnya. Masuk di dalam makna hadis ini. Masuk di dalamnya makna hadis ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala katakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya makna hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk dia mendapatkan ilmu apa yang dituntut. Ini termasuk di dalamnya. Termasuk di dalam makna Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, berarti Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya, dia mudah baginya untuk dia paham ilmu itu. Atau mungkin kalau dia memiliki kemampuan, mudah baginya untuk dia menghafal misalnya. Atau paling tidak dia pahami, dia mengerti. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa dia tuntut, apa yang dia cari. Apa yang dia cari. Begitu pula juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Dia berjalan di atas jalan itu, Allah mudahkan baginya untuk dia berjalan di atas jalan itu. Mudahkan baginya. Allah tidak memberikan kesusahan untuknya. Mudah baginya untuk dia jalan, tidak berat bagi dia. Dia tidak merasa berat, walaupun mungkin seperti masa kita sekarang musim hujan, tetap datang. Tetap dia datang. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu itu adalah jalan yang akan menyampaikan seseorang ke dalam surga. Ke dalam surga. Ini sebagaimana ucapan sebagian para ulama, mereka mengatakan hal bin talibi ilmin fayu'anu alaihi. Apakah orang yang menuntut ilmu dia akan ditolong di atasnya? Artinya orang yang menuntut ilmu dia akan ditolong di atasnya, di atas ilmu itu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Man yansurullaha yansuru." Siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong dia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, pastikan bahwa ketika ada hamba menolongnya, termasuk di dalamnya ketika seorang hamba mempelajari agamanya. Termasuk di antara makna dia menolong Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia, akan mudahkan baginya di dalam belajar, Termasuk juga di dalam makna ini Allah mudahkan baginya jalan menuju surga adalah yang diinginkan adalah thariqul jannah yaumal qiyamah. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga pada hari kiamat nanti. Berarti di atas as-sirat. Allah mudahkan baginya karena di as-sirat itu orang berjalan di atasnya beda-beda. Ada yang jalannya seperti kilat sudah sampai dia masuk dalam surga, ada yang jalan cepat, ada yang hanya jalan santai, ada yang merangkak dan sebagainya, macam-macam tergantung dari amalan seorang hamba. Termasuk juga di dalam makna hadis ini bahwa Allah mudahkan baginya jalan dia di atas as-sirat. Di atas as-sirat. Sebelumnya atau sesudahnya? Sebelumnya atau sesudahnya? Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Mudahkan baginya. Sebelumnya berarti kan dihisab di situ seorang hamba. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalatnya, mizan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya. Mudahkan baginya. Kemudian juga ilmu dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah menunjukkan kepada kita bahwa ilmu adalah ilmu terhadap Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang paling dekatnya. Jalan yang paling dekatnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena siapa yang berjalan di atas jalan itu, maka dia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan sampai ke dalam surga dengan jalan yang paling dekatnya. Dari jalan yang paling dekatnya. Begitu pula ilmu itu akan memberikan cahaya kepada seorang hamba ketika dia berada di kehidupan dunia. Di dunia maupun di akhirat akan diberikan cahaya untuknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menuntun dia berada di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Berarti dia berada di atas cahaya namanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan Al-Qur'annya itu Al-Qur'an sebagai cahaya, sebagai nur atau cahaya. Jadi bagi mereka yang berjalan hidup di dunia ini tetapi tidak berada di atas jalan yang lurus, berarti hakikatnya walaupun dia melihat dengan matanya, melihat jalan, melihat dan sebagainya semuanya, tetapi hakikatnya dia berada di atas kegelapan. Hakikatnya dia berada di atas kegelapan karena dia tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan yang lurus, dia tidak mengetahuinya. Dia tidak mengetahuinya. Baik, kemudian juga yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas walakin yakbiduhu biqabdil ulama fa illam yabqa alimu ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fa su'ilu fa aqtaw bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini hadis yang sangat mulia, memiliki makna yang sangat mendalam, keutamaan ilmu yang dapat di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari dada-dada manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Ya, kalau para ulama meninggal berarti ilmu itu hilang juga bersama dengan wafatnya para ulama. Wafatnya para ulama. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Ulama-ulama besar sudah banyak yang meninggal, seperti Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Mukbil. Ini ulama-ulama yang besar, Syekh Albani.
sudah meninggal. Sudah banyak ulama-ulama besar meninggal di masa-masa kita sekarang ini. Sudah 10-20 tahun yang lalu meninggalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu sekaligus, tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Wafatkannya para ulama. Apabila tidak ada tersisa, tidak ada lagi orang yang punya ilmu. Kalau tidak ada lagi orang yang punya ilmu, kemana manusia akan bertanya? Kalau mereka menghadapi masalah, ada permasalahan yang mereka hadapi, kemana mereka akan bertanya kalau tidak ada lagi orang yang berilmu? Ya otomatis dia bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Jadi manusia akan bertanya kepada orang yang tidak memiliki ilmu, orang-orang yang jahil, maka mereka pun menjawab. Mereka pun memberikan fatwa tanpa ilmu. Maka orang yang memberikan fatwa tanpa ilmu, maka itu fadollu, maka dia sesat dan juga menyesatkan orang lain. Bukan hanya dia saja, bukan hanya dirinya yang menyimpang, tetapi juga dia menjadikan orang lain juga menyimpang. Ketika dia tidak memiliki ilmu, kemudian dia berani memberikan fatwa, padahal dia tidak memiliki ilmu. Ini hendaknya kita berhati-hati dari orang-orang yang seperti ini. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ilmu, keberkahan ilmu itu. Baik. Kemudian dari Ubadah bin Samit juga berkaitan dengan hadis ini, ketika dia ditanya, maka dia menjawab, "Lau syi'ta la akhbartuka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi al-khusyu'." Ubadah bin Samit ditanya, ilmu apa yang dicabut? Pertama kali dicabut dari dada-dada manusia. Maka berkata Ubadah bin Samit, dia katakan, seandainya saya mengabarkan, kalau saya mengabarkan kepada kalian, saya kabarkan kepada kalian bahwa ilmu yang pertama kali diangkat dari dada manusia adalah khusyuk. Adalah khusyuk. Apa makna khusyuk itu? Khudu'ul qalbi. Ketika hati itu tunduk. Layyinul qalbi, hatinya lembut. Sukunul qalbi, hatinya tenang, damai. Tapi tentunya di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Itu khusyuk namanya. Khusyuk. Ini sangat menentukan amalan zahir dari khusyuknya seorang hamba. Jadi hati yang khusyuk itu artinya hatinya itu tunduk. Termasuk di dalam maknanya adalah keikhlasannya akan diperbaiki. Keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada malaikat, rasulnya dan seterusnya. Termasuk juga di dalamnya amalan-amalan hati yang lainnya, keikhlasannya, tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, rojaknya, rasa khaufnya, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini khusyuk namanya. Ini yang hilang. Kalau ini hilang di dalam hati seorang hamba, maka rusak amalan anggota zahirnya. Kenapa? Karena amalan anggota tubuh itu diperintah oleh hati. Kalau hati yang rusak, maka dia akan menjadikan amalan zahirnya juga melakukan amalan yang jelek. Pasti itu. Jadi walaupun mungkin kadang-kadang ada yang tidak seperti itu. Ada yang hatinya rusak, tidak khusyuk hatinya rusak, tetapi amalan zahirnya kelihatan bagus. Ini orang munafik namanya. Orang munafik yang modelnya seperti ini. Ini justru tempatnya paling bawah dari neraka. Orang yang modelnya, kalau ada yang seperti itu. Kalau ada orang yang amalan hatinya tidak sesuai dengan amalan zahirnya, maka dia akan menjadi celaka. Orang munafik, batinnya, hatinya rusak, tetapi amalan zahirnya bagus, munafik, tempatnya neraka paling bawah. Kalau ada orang yang hatinya bagus, tapi amalan zahirnya tidak, sama dengan orang musyrikin. Sama dengan orang musyrikin. Tapi orang yang hatinya bagus, amalan hatinya bagus, zahirnya bagus, itulah mukmin namanya. Itulah orang yang mukmin namanya. Jadi ilmu yang paling pertama dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-khusyuk, berkata sebagaimana ucapan Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit.
Kemudian juga dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid, dia katakan bahwa adapun ubadah yang disebutkan oleh ubadah, ilmu itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Satu, apa yang makana samaratuhu fi qalbil insan, yang buahnya ada di dalam hati manusia. Itulah tadi khusyuk. Buahnya ada di dalam hati-hati manusia. Itulah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-nama, sifat-sifatnya. Ilmu tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan dia takut kepadanya. Mengharuskan dia merasa segan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharuskan dia karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia takut kepadanya, menjadikannya dia cinta kepada Allah, menjadikan dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang bermanfaat namanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Ini sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud. Dia katakan inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu tarakihim. Sebagian dari kaum ada yang membaca Al-Qur'an tetapi tidak melewati dari leher-leher mereka. Tidak sampai ke dalam hatinya. Tidak sampai ke dalam hatinya karena tidak khusyuk. Hatinya yang rusak. Hati yang rusak. Baik, kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu di lisan. Pada lisan. Inilah yang merupakan hujjah atas Ibnu Adam. Hujjah atas Ibnu Adam. Makanya dikata Al-Quran hujjatun laka o alaika. Jadi ketika sudah turun Al-Quran, diutus Nabi Muhammad SAW, itu berarti Allah sudah menegakkan hujjah terhadap manusia. Jadi kalau dia ikuti Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka itu menjadi hujjah bagi dia, penolong bagi dia. Tapi kalau tidak, maka hujjatun alaika. Justru dia akan membinasakan dirimu. Akan mencelakakan dia dunia maupun akhiratnya. Dunia maupun akhiratnya. Baik. Saya kira itu mungkin untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.